Bapak Ibu. Malam. Perkenalkan, nama saya Ruby Fraser. Walaupun tadi disebut, saya mau ulangi. Malam ini saya hadir untuk berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu yang hadir malam ini. Boleh? Kalau nggak boleh saya turun lagi. Boleh. Pengalaman saya dimulai dari tahun 2011 pada bulan Mei, di mana saya mengalami kecelakaan kronis, di mana saya jatuh dari motor, kemudian kepala saya membentur pembatas jalan. Langsung bleeding di tempat, hidung keluar darah, telinga keluar darah. Dan 1 jam dibiarin, nggak ada yang berani tolong karena takut disalahkan yang menabrak saya. Sampai ada polisi intel di seberang jalan yang lewat yang menemukan saya dan membawa saya ke rumah sakit yang terdekat. Bahkan sampai rumah sakit pun jam 9 pagi, jam 3 sore baru ditangani jam. Dia mesti tunggu DP, gak ada DP nanti. Tapi memang ini sudah rencana. Saya belum berakhir. Walaupun saya sampai di sana 6 jam kemudian ditangani, bleeding parah dan koma langsung di tempat. Semua orang sudah mengatakan saya tidak ada harapan sembuh. Kalau sembuh pun pasti ideal. Lah saya sembuh dengan sempurna sekarang, tidak kurang satu pun. Bahkan otak tidak ada satu pun yang masalah. Operasi berlangsung dengan sukses dan masih koma 3 hari di ICU. Keluar dari ICU, di situ masa error kepala saya, otak saya. Teman-teman yang kunjungi saya di rumah sakit, saya mengenal mereka dan bisa ngobrol sama mereka. Tapi sekarang saya nggak ingat satu pun orang yang mengunjungi saya. Sampai keluar rumah sakit pun di rumah saya tetap masih begitu. Bahkan ada orang yang sudah kunjungi saya 3 kali, saya bahkan nggak kenal dia siapa. Terus selama 2-3 bulan baru kembali normal. Tiap hari waktu masa error, saya dibawa adik saya yang jaga saya untuk jemur matahari pagi. Seperti dibawa seperti anjing, cuma nggak diikat tali. Karena saya masih belum tahu apa-apa, cuma bisa jalan aja. Saya masih ingat seperti ini, seperti anjing gitu. Untuk nggak dikasih tali, tarik parah. Sampai 3 bulan berlalu, error di otak saya sudah mulai normal kembali. Ada satu masa kritis yang waktu saya lewati setelah keluar dari rumah sakit. Saya tidak ada satu pun benda yang bisa masuk ke dalam perut saya. Bahkan saya emosional. Adik saya semua saya omelin sampai nangis, terutama adik yang perempuan. Masa ini nggak mau, masa ini nggak mau. Karena muntah, saya takut muntah. Sampai membuat saya berat badan saya terjun payung. Dari hampir 70 menjadi 50. Kurus sekali. Sampai terus dari masa 3 bulan otak sudah normal, terus menunggu operasi kedua. Dan kemudian pada bulan November tanggal 2 operasi kedua dilaksanakan. Saya pikir itu sudah AS semuanya, saya sudah bisa kembali bekerja. Di mana operasi pertama tempurung di kepala saya harus dibuka untuk membersihkan darah di otak. Darah yang terendam terlalu lama bahkan membuat saraf mata saya rusak sehingga mata saya menjadi juling. Yang tidak juling jadi juling. Jadi pengkhianatnya 1 jadi 2. Lihat motor 4 jadi 8. Gak berani keluar malam. Dan karena kecelakaan itu juga mengakibatkan saya mengalami impotensi. Masih muda tapi masih mengalami impotensi. Operasi kedua, ya saya harapkan sembuh dan saya bisa kembali bekerja lagi.
Ternyata yang operasinya berjalan dengan sukses sebaik hanya 2 jam, saya sudah merasa senang, saya pasti sembuh. Ternyata begitu keluar dari rumah sakit 3 hari, di bekas jahitan yang paling terakhir di telinga itu keluar cairan coklat seperti darah nanah. Saya langsung komplain ke UGD. UGD tidak pernah ditangani. Komplain ke dokter, tetap nggak ada solusi. Terus begini, karena saya tidak bisa dokter hanya mengatakan kalau saya komplain, ya kalau mau tahu harus dioperasi ketiga. Tapi saya sudah tidak punya dana. Terus saya menunggu begitu sampai yang keluar cairan itu di bekas jahitan terakhir muncul benjolan kecil. Untuk membuang supaya benjolan itu tidak ada, saya suka pakai jarum ditusuk sehingga nanahnya keluar, sehingga dikempes. Ternyata besok kembung lagi. Sampai terakhir keluar terus 5 hari. Itu nanah dari mana? Saya nggak pernah pikir waktu itu. Sampai pada waktu sore saya mandi, saya pegang rambut saya. Ternyata rambut saya itu copot sama kulit-kulitnya. Di dalamnya sudah tidak ada daging dan tidak ada kulit. Terbuka, borok terbuka, luka yang terbuka. Cuma tinggal tengkorak doang, tinggal tengkorak aja. Saya masih terus hidup selama 3 tahun infeksi kronis di kepala. Sampai tempurung di kepala sudah mulai berlubang, sudah mulai retak-retak. Dan untuk mengganti korban, saya mau minta seorang tante-tante di sebelah rumah, karena saya belum pernah ganti korban sendiri. Ditambah lagi dengan mulutnya tante-tante ini, kalau kamu gak segera ke dokter, kepala kamu akan jadi luka semua, tinggal tempurung kepala. Saya takut. Bagaimana saya bisa mikirin sampai begitu? Kalau saya seluruh kepala saya jadi luka, terbuka. Saya takut. Begitu saya pulang, saya bahkan mencoba merencanakan bunuh diri. Begitu takutnya sampai rencana bunuh diri. Waktu itu setelah operasi, teman saya berbaik hati saya dan membiarkan saya menumpang di rumahnya karena saya masih belum punya rumah sendiri waktu itu. Saya tinggal di sini. Saya masih mengerti. Walaupun saya memilih itu bunuh diri, saya tidak mau di rumah itu mengganggu teman saya. Saya sudah merencanakan mau tinggal di hotel mana, dan saya merencanakan cari di Google lagi. Cara apa yang paling sering dipakai untuk bunuh diri? Ternyata ada di Indonesia Google-nya. Jawabannya arsen, jangan ditiru. Tapi akhirnya memang rencana Tuhan saya belum berakhir. Rencana bunuh diri pun gagal sewaktu saya memegang Alkitab yang saya percayai. Langsung hilang pikiran bunuh diri. Saya masih terus hidup dalam infeksi yang kronis. Semakin hari semakin lemah, semakin hari semakin lemah. Sampai pada waktu yang paling terpuruk di akhir 2013 bulan November, di mana saya karena seringkali kepala saya ketika saya ganti korban, karena tante itu sudah takut dengan mulutnya, saya pilih ganti sendiri. Saya belajar ganti sendiri sampai bisa, dan kepala saya lukanya menjadi sensitif. Ini ada yang terjolin seperti ini. Ini sudah berlubang. Bagaimana saya tidak takut kalau seluruhnya begini? Ini sudah tempurungnya sudah retak-retak, yang sudah coklat, yang sudah mulai hitam, dan di sini
Yang penting kita tahu ya, Bapak Ibu. Go on, please. Itu yang paling terakhir. Kepalanya sensitif, lukanya sering keluar darah. Darahnya bukan hanya keluar meleleh, tapi muncul seperti keran. Saya nggak bisa berbuat apa-apa, saya hanya bisa menangis. Nggak mau menangis pun keluar air mata, bagaimana? Karena saya takut kita sedih. Begitu juga. Sampai saya mengetahui di mana saya jalan sudah sempoyongan, karena terlalu sering keluar darah sampai habis saya terjun payung. Jadi lama. Saya langsung dilarikan ke rumah sakit karena maestro rawat inap. Itu tambah darah. 3 hari saya di rumah sakit, saya sudah ngotot kita pulang. Karena kepala saya 3 hari tidak diganti perban. Itu pasti sudah kepenuhan anaknya. Rumah sakit bisa menangani, ada perawat bagian luka, tapi saya tidak mau. Luka saya sendiri yang tahu di mana sensitifnya daripada keluar darah terus. Dan terus itu masa paling terburuk di mana ketika saya keluar dari rumah sakit. Saya keluar baik-baik biasa. Ketika besok pagi subuhnya saya ke kamar mandi dan saya kena air yang dingin. Waktu itu masuk musim dingin. Begitu kena air dingin masuk ke kamar, besok paginya saya langsung gak bisa berdiri, gak bisa bangun. Itu paling terburuk. Sampai teman-teman saya sudah datang dan takut. Saya hanya sendiri dan numpang di rumah orang. Bagaimana kalau saya sampai lewat waktu itu? Itu sudah paling terburuk yang saya alami. Tidak ada lagi yang lebih terburuk. Hampir 2 minggu saya baru melewati masa-masa itu. Masa-masa di mana saya terburuk. Terus tidak bisa bangun. Saya sudah telepon orang tua saya, papa mama saya. Dan di rumah sakit itu waktu pulang saya paksa pulang. Dokternya nggak kasih saya pulang. Dan saya terus paksa. Dan dokter itu mengatakan, ditambah itu saya merasakan benar-benar seolah-olah dunia sudah runtuh. Kepala saya infeksi belum selesai, saya divonis gagal liver. Dan saya pulang nggak bisa bangun langsung. Nggak ada kekuatan. Tapi waktu itu saya nggak sampai merencanakan bunuh diri karena saya sudah semakin kuat. Saya sudah semakin kuat. Saya terus menanti dan saya terus tetap percaya suatu hari saya pasti mengalami kesembuhan. Dan itu datang pada tahun 2014 bulan April. Saya mulai menjalani operasi ketiga tanpa biaya. Operasi yang ketiga berjalan dengan lama. Jam 8 pagi masuk, jam 3 sore keluar. Itu cukup lama. Saya kira sudah sukses. Saya sudah bisa kembali bekerja lagi. Ya, seringkali karena saya begitu merindukan sembuh, dan saya selalu merindukan sembuh dan saya harapkan saya sudah bisa sembuh. Ternyata setelah operasi, akibat dari infeksi kronis di tenggorok kepala saya itu diangkat pada operasi ketiga. Ternyata kulit dan daging sekitarnya juga infeksi kronis juga, bahkan berbau dan bernanah setelah operasi ketiga. Ternyata saat kesembuhan saya harus terima, bukan langsung, tapi melalui proses dengan proses. Dari pertama saya harus melalui proses. Dan sampai akhirnya pada bulan Juli tanggal 1, di situ perpuluhan Tuhan datang. Saya dipertemukan dengan Pak Jonathan yang ada di sini.
Itu ketemu dia yang unik di mall. Saya sering makan siang di kantin di mall, dan Pak Jonathan pas datang ke toko, seberang di toko tempat saya kerja dulu. Dulu saya bekerja di toko jam. Nah di situ dia lihat saya sebagai korban, dia langsung dekatin saya. Dia sharing ke saya, kamu mau sembuh nggak? Dia kasih saya brosur Purtiker. Kamu mau sembuh nggak? Itu yang ditanyakan. Bagaimana saya tidak mau sembuh? Saya sudah menantikannya 4 tahun, 3 tahun. Saya mau sembuh, tapi waktu itu saya tidak mempunyai duit. Saya bilang saya nggak sanggup beli, saya nggak tertarik waktu itu. Pulang sama Pak Jonathan diantarin juga, tapi saya sama sekali tidak membaca brosurnya dan tidak tertarik. Bukan karena nggak bagus, tapi karena saya nggak sanggup beli. Kemudian Pak Jonathan mengajak saya untuk ke kantor besoknya jam 10.30. Saya hanya berpikiran, ini siapa baru pertama ketemu sudah ngajak kemana-mana. Saya pikir ini orang ada maksud jahat. Jadi saya nggak kepikiran aku mau pergi, karena besok saya juga harus ke rumah sakit jam 11-an. Biasanya jam 11-an baru tangan 10.30 saya udah pasti nggak bisa. Dia bisa ngajak saya di sana sampai jam 11 saya ditangani. Saya sudah mulai berhenti megang handphone. Jadi semua BBM yang masuk saya sudah tidak membaca, karena saya pikir dia sudah pasti pergi. Kemudian setelah selesai 11:30 saya pergi ke mall, di kantin lagi saya makan. Setelah makan kenyang saya baru buka handphone. Ternyata dia sudah banyak kirim BBM. Terakhir dia dikirim, Rugi di mana? Saya bilang saya di mall. Saya jemput ya. Di situ saya mulai percaya bahwa dia bukan orang jahat. Ini rencana Tuhan. Saya dipertemukan. Yang awalnya rencana jam 10.30 perginya, tapi kenapa bisa sampai 12:30? 2 jam kemudian. Begitu itu sampai 12:30 baru pergi. Di situ saya sudah mulai percaya. Saya ikut. Saya nggak ragu. Saya memilih untuk ikut. Dan saya nggak menolak. Akhirnya ketemu dia, dibawa ke kantor di Kelapa Gading, konsultasi sama dokter. Dokternya setelah selesai konsultasi, dia nggak ada komentar. Bahkan saya tanya kepala saya, ada kemungkinan nggak tulang tempurungnya bisa tumbuh lagi? Tidak ada komentar juga. Kemudian saya hanya diam saja juga, karena saya memang tidak akan mampu. Kemudian ternyata di belakangnya itu ada seorang yang belum pernah saya kenal, bahkan saya nggak tahu itu siapa. Dia mendengarkan konsultasi kami. Orang itu adalah Pak Gideon. Dia maju mendekati saya dan dia menjelaskan saya dengan sejelas-jelasnya sampai saya mengerti Purtiker itu apa, stem itu apa, dan saya menganggap itu sangat bagus. Tapi saya tidak sanggup beli, apa boleh buat. Pertama, Pak Gideon hanya menanyakan, saya mau sembuh. Saya bilang mau. Seperti Pak Jonathan juga, Pak Gideon. Dia menanya saya mau sembuh. Tentu saja saya mau sembuh. Sudah rindu selama 3 tahun. Saya bilang saya bukan nggak tertarik. Saya diam karena saya pasti nggak sanggup beli. Dia tanya mau sembuh. Terus setelah itu dia ke kasir. Nggak lama kemudian dia bawa 1 paket untuk saya gratis. Mulai pertama itu mulai besoknya saya langsung mulai minum pertama, karena saya tahu itu produk yang bagus. Saya begitu percaya. Minum produk itu 2 pagi 2 malam sampai 10 hari pertama saya sudah mulai mengalami proses kesembuhan, di mana kepala saya seperti dirajut benang. Enggak terlalu sakit tapi sepanjang hari, dan bukan hanya 1 hari, berhari-hari. Itu mengganggu sekali. Dan itulah terjadi kesembuhan begitu ke rumah sakit. Dengan dosis 2 pagi 2 malam, pada bulan yang ketiga ada 1 yang disembuhkan. Saya tidak hipotensi lagi.
Kemudian di 2 pagi 2 malam dosisnya hanya bisa bertahan 3,5 bulan. Kepala dari luka yang sudah besar menjadi sudah kecil, sudah mulai pemulihan, tapi belum tutup semua. Habis, bagaimana saya nggak bisa lagi? Saya sendiri nggak bisa menyembuh. Ternyata kemurahan Tuhan tidak hanya di situ saja, di luar biasa baik. Kembali lagi ada 1 orang lagi, bahkan yang saya tidak pernah kenal, saya hanya sekedar tahu nama istrinya. Dulu langganan di tempat saya kerja. Dia juga berkenan memberikan saya 1 paket minum gratis juga, sehingga saya bisa lanjut dan saya boleh mengalami pemulihan kembali. 3 bulan pertama impotensi sudah sembuh. 5 bulan kemudian saya cek lab, livernya sudah normal. Itu bulan November. Kemudian bulan Desember saya membuka korban untuk pertama kalinya. Itu kepala saya sudah sembuh, mata pun sudah menjadi baik, penglihatan sudah mulai baik, sudah mulai fokus 1 objek. Dulunya nggak bisa fokus 1 objek, selalu 2 keluar 4, 1 keluar 2. Setelah bulan Desember kepala sudah tutup karena saya banyak masalah. Mata juga belum, fisik saya itu terutama vitalitas tubuh saya itu terutama itu terlalu lemah. Saya masih terus minum, dan itu kebaikan Tuhan tidak hanya di situ saja, ya kan di luar biasa. Itu kembali lagi kemurahan Tuhan datang. Ada 1 orang lagi, nomor 1 Jiliway, orang nomor 1 Jiliway, dia juga memberikan sama istrinya memberikan 1 paket, lebih 1 kotak kepada saya, sehingga saya bisa terus minum dengan dosis yang sama, saya nggak turun. Dan tubuh saya semakin membaik, fisik saya semakin kuat. Dan kemudian ada lagi, ternyata kemurahan Tuhan itu bukan hanya sebenarnya, itu adalah luar biasa. Ada 1 orang lagi yang membantu saya bisa terus minum, itu Pak Jonathan sendiri. 1 paket waktu itu, sampai sekarang saya masih minum, dan Pak Jonathan membantu saya. Masih terus minum, lebih kurang sudah hampir 5 paket, dan vitalitas saya sudah kembali. Dimana yang saya dulu nggak pernah bisa tahan musim dingin, masih sakit. Sejak tahun ini musim dingin, saya sudah jatuh sakit. Itu tahun pertama saya sudah buat sudah. Bahkan dulu saya nggak bisa pergi kemana-mana, jangankan keluar kota. Keluar sebentar aja, pulang udah pasti terbaring. Terbaring bukan hanya sebentar, bisa berjam-jam. Vitalitas saya coba sampai hari bisa minum. Dan pengalaman saya yang saya bisa terjadi sampai ini karena saya memilih purtian. Saya memilih untuk sembuh. Saya tidak menolaknya. Ada banyak orang di luar, sudah banyak ambasador dari kita yang sudah sharing dan menyarankan orang-orang yang sakit kronis, tapi mereka tidak memilih untuk minum purtian dan sembuh. Mereka memilih tidak dan lebih percaya kepada dokternya, padahal dokternya tidak pernah bisa menyembuhkannya. Akhirnya dia harus lewat. Semua pilihan ada di tangan Bapak dan Ibu yang hadir di malam. Apakah Bapak memilih seperti saya? Adapun tidak, semuanya di tangan Bapak. Kita semua tidak ada paksaan sedikit pun. Akhir kata, saya hanya mau terima kasih kepada Tuhan Yesus yang begitu baik. Kedua, saya berterima kasih kepada Dr. Lee Boon Hong dengan produknya Purtier yang luar biasa dan ajaib. Yang ketiga, saya berterima kasih kepada Pak Jonathan. Kalau tanpa bertemu dengan dia, mungkin saya nggak ada sampai hari ini. Saya terima kasih dengan Pak Gideon, dengan Pak Hadi, dengan 1 lagi orang
namanya Ko Aliong. Terima kasih. Dan saya berterima kasih untuk semua tim manajemen kantor yang memberikan saya kesempatan untuk berbagi. Terima kasih.